Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jerawat atau yang disebut dengan akne vulgaris. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Ajeng Tririsma dengan NIM 1801004. Saya berasal dari Stivaria. Nah, apa yang dimaksud dengan akne vulgaris? Akne vulgaris merupakan adanya kelainan pada unit pilosebaceous. Nah, apa itu unit pilosebaceous? Unit pilosebaceous merupakan follikel rambut termasuk kelenjar sebaceous yang memproduksi sebum alias minyak. Bagaimana ya mekanisme terjadinya jerawat? Nah, berikut adalah mekanisme terjadinya jerawat. Yang pertama, yaitu produksi saluran berlebih oleh kelenjar sebasea. Hal ini dapat disebabkan oleh aktivitas hormon androgen yang meningkat akibat pubertas. Selanjutnya, yang kedua, yaitu hiperkeratinisasi, di mana sebum terperangkap dan membentuk komedo. Yang ketiga, berkembang biaknya mikrofloral, yaitu bakteri Propionibacterium acnes, yang dapat menyebabkan terjadinya inflamasi. Selanjutnya yang keempat, yaitu inflamasi. Rusaknya dinding folikuler akibat P. acne menyebabkan isi folikel lipid dan komponen keratin masuk ke dermis dan menyebabkan inflamasi. Selanjutnya adalah macam-macam dari jerawat. Bagi menjadi dua, yaitu jerawat non-inflamasi dan ada jerawat inflamasi. Nah, jerawat non-inflamasi terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada blackhead atau komedo hitam, dan ada whitehead atau disebut dengan komedo putih. Berikut adalah contoh dari komedo hitam, dan ini adalah contoh dari komedo putih. Komedo disebabkan oleh adanya sumbatan. Nah, pada komedo hitam, pori-porinya terbuka, sehingga komedo akan mengalami oksidasi dan berwarna hitam. Sedangkan whitehead, pori-porinya tertutup, belum terkena udara dari luar, sehingga dia berwarna putih. Nah, untuk jerawat inflamasi dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada yang disebut dengan papul, kemudian ada yang disebut dengan pustul, dan yang ketiga ada yang disebut dengan nodul dan kistik. Berikut adalah gambar papul, dan ini adalah gambar pustul. Selanjutnya adalah gambar dari nodul, dan selanjutnya ini adalah gambar dari jerawat kistik. Papul merupakan komedo yang tidak diobati dan terinfeksi bakteri. Papul ditandai dengan
kulitnya meradang, bentol-bentol, dan berwarna merah. Nah, jika papul tidak diobati, tubuh akan mengumpulkan sel-sel darah putih untuk melawan bakteri tersebut, yang akan disebut dengan nanah atau pus. Nah, jika tidak dapat dilawan, akan terbentuklah yang namanya pustul. Pustul dapat ditandai dengan nanah sudah ada di bagian atas. Nah, biasanya jerawat yang ada putih-putihnya itu disebut dengan pustul. Selanjutnya ada nodul, di mana nodul ini dia akan meradang, merah, sakit jika dipegang. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan jerawat kistik, di mana nodul yang bakterinya sudah menyebar ke pori-pori lain. Bagaimana ya cara pengobatannya? Nah, untuk pengobatan komedo, itu jerawat dan inflamasi, dapat menggunakan sediaan topikal yang mengandung bahan-bahan tersebut, yaitu bahannya ada asam salisilat, ada benzoil peroksida, ada sulfur, ada AHA, dan ada asam azaleat. Berikut adalah contoh dari sediaan yang mengandung bahan-bahan tersebut. Ada sari ayu acneker yang isinya sulfur, dan ini ada benzolak yang isinya benzoil peroksida. Kemudian feril yang isinya ini adalah asam salisilat, dan AHA yang berfungsi untuk mengelupas sel-sel kulit mati dan mencegah terjadinya komedo. Selanjutnya ada pengobatan untuk papul dan pustul, yaitu menggunakan salep jerawat. Nah, salep jerawatnya ini yang berfungsi untuk mengelupas sel kulit mati. Kemudian salep yang mengandung retinoid. Yang kedua, dapat menggunakan salep antibiotik. Dan yang ketiga, dapat menggunakan salep anti radang, biasanya yang mengandung hidrokortison. Nah, berikut adalah contoh-contoh obat untuk pengobatan papul dan pustul. Nah, selanjutnya adalah pengobatan nodul dan kistik. Pada pengobatan nodul dan kistik, ini sulit diatasi karena pada jerawat jenis ini menggunakan selap saja tidak mempan, sehingga harus diberikan obat-obat sistemik, obat antibiotik oral. Biasanya untuk mengurangi radang, dokter akan memberikan suntik anti radang. Jika dengan menggunakan obat-obat antibiotik, anti radang tidak mempan, maka dokter akan melakukan pengecekan hormon. Bisa saja jerawat tersebut dipengaruhi oleh hormon. Kemudian dokter akan memberikan obat hormon. Untuk pengobatan nodul dan kistik ini disarankan untuk ke dokter. Untuk pengobatan akne vulgaris, disarankan untuk hindari lingkungan yang kotor, kelola stres, hindari makanan yang berlemak, istirahat yang cukup, hindari kosmetik yang komedogenik, tidak menekan atau memanjat jerawat, kemudian melakukan perawatan kulit.
saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.